Halo, kembali lagi dengan aku. Kali ini kita sudah sampai di video pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai estimasi parameter. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu estimasi parameter. Jadi, estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan statistik sampel. Jadi di estimasi parameter ini, parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value. Kemudian parameter di estimasi parameter ini dapat berupa rata-rata, varian, ataupun juga proporsi. Nah, di estimasi parameter ini terdapat dua jenis penaksiran statistik. Yang pertama ada pendugaan titik, yang kedua ada pendugaan interval. Sebelum kita membahas kedua jenis penaksiran statistik ini, kita mau membedah dulu apa aja kriteria penaksiran yang baik. Setidaknya ada 3 kriteria. Yang pertama yaitu statistik sampel yang digunakan untuk menduga parameter populasi harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama tidak bias atau unbiased, yang kedua efisien, yang ketiga konsisten. Nah, yang pertama tadi adalah tidak bias. Tidak bias di sini berarti statistik sampel yang digunakan sebagai penduga atau penaksir harus sama atau mendekati parameter populasi yang diduga. Kemudian efisien. Statistik sampel yang memiliki standar deviasi yang kecil. Lalu konsisten. Konsisten di sini berarti jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Nah, kita akan membahas jenis estimasi parametrik. Yang pertama yaitu penaksiran titik atau yang biasa disebut dengan point estimation. Nah, point estimation atau penaksiran titik ini adalah nilai tunggal yang digunakan untuk menaksir atau to estimate parameter atau besaran populasi yang tidak diketahui. Kita buat contoh misalnya untuk menduga berat badan mahasiswa Nah, kita beri contoh misalnya untuk menduga berat badan mahasiswa diambil 5 orang sebagai berikut. Kara, Faha, Evan, Lois, dan Anita. Untuk Kara sendiri berat badannya adalah 87, lalu Faha 85, Evan 95, lalu Lois 83, dan Anita yaitu 80. Kemudian untuk menghitungnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N atau populasi. Kita jumlah dari keempat sampel yaitu 87 ditambah 85 tambah 95 tambah 83 ditambah 80 dibagi dari jumlah sampelnya atau jumlah populasinya yaitu ada 5 mahasiswa. Dan didapatkan hasil yaitu 86. Nah, selanjutnya untuk penaksiran yang kedua adalah penaksiran interval atau interval estimation. Penaksiran interval ini adalah estimasi dengan penaksiran populasi dengan nilai-nilai dalam suatu interval tertentu. Nah, dasar adanya estimasi interval ini adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Lalu,
dari estimasi dari penaksiran interval ini terdapat dua batasan, yaitu batas yang pertama adalah lower limit estimate. Yang kedua yaitu upper limit estimate. Nah, ini adalah dua batasan dari penaksiran interval. Nah, selanjutnya ada tingkat kepercayaan atau confidence level. Tingkat kepercayaan ini adalah tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar. Jadi, sebelum kita membuat atau melakukan estimasi, kita harus menentukan dahulu tingkat kepercayaan dengan sebesar 1 min A. A di sini berarti tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini merupakan ambang batas yang digunakan untuk menentukan signifikansi. Nah, jika nilai kesalahan kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi, data tersebut dianggap signifikan secara statistik. Biasanya suatu penelitian itu menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau sampai dengan 10%. Nah, selanjutnya ada estimasi rata-rata, di mana ada beberapa rumus yang kita gunakan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu rumus pertama dengan ketentuan jika N atau sampel yang digunakan itu lebih besar dari 30 dan sigmanya diketahui. Kemudian ada N lebih dari 30 dengan sigma tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah N atau sampel yang digunakan itu kurang dari 30, maka nanti rumusnya akan ditambahi dengan faktor kolerasi. Berikut adalah rumus dari perhitungan menggunakan estimasi rata-rata. Nah, yang terakhir ini ada estimasi proporsi. Kata proporsi itu menunjukkan persentase dari suatu bagian atau unsur. Proporsi ini juga bisa menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Sama seperti estimasi rata-rata, estimasi proporsi juga memiliki beberapa rumus dengan beberapa ketentuan juga. Berikut ini merupakan rumus dari estimasi proporsi. Itu tadi adalah video pembelajaran materi yang kedua mengenai estimasi parameter. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video part berikutnya.